Baik, pada video ini saya akan menerangkan tentang cara print Excel atau dalam bahasa Indonesia adalah mencetak hasil kerja dari Excel. Kita bisa mulai dari membuka window Explorer seperti biasanya di data D, kemudian kita buka file Excel yang sudah kita siapkan seperti ini. Menurut saya lebih praktis dan lebih gampang bagaimana cara kita ngeprint, yaitu seperti contoh yang telah kita siapkan ini. Kita hanya, yang pertama langkah kita adalah mengeblok dari laporan atau dari hasil ketrikan yang kita telah lakukan. Masalahnya adalah kebiasaan kita mengerjakan suatu pekerjaan yang memakai laptop atau komputer, yaitu ada dua copy yang istilahnya hard copy dan soft copy. Jadi hard copy-nya, kalau kita memang diminta suatu pekerjaan membuat suatu soft copy-nya, kita juga bisa, yaitu mengirim atau memberikan suatu KP melalui flash disk atau apapun. Tapi yang hard copy-nya juga sama, ada yang merupakan hasil printer. Langkah pertama adalah kita kalau mengawali untuk ngeprint, itu pertama kita atur dulu page layout atau halaman di mana suatu hasil ketikan ini. Di sini kita klik page layout, kita atur. Pertama adalah di sini ada yang namanya page setup atau pengaturan halaman yang kita inginkan. Yang terdiri ada margin di sini, ada orientation, ada size, ada print area, ada bricks, ada background, kemudian ada print title yang berhubungan dengan print. Yang pertama margin. Margin itu ada alas custom setting, ini tempat pengaturan. Ini yang standar normal, kemudian ini yang wide, mungkin maknanya lebar, kemudian narrow itu sempit, biasanya untuk laporan-laporan yang agak besar. Kemudian di sini masih ada custom margin. Bagaimana kita mengatur? Untuk sementara ini kita lebih praktis dulu, kita coba untuk ngeprint, yaitu salah satu contoh laporan CP Bandis XC, buku kas, yang video kemarin kita telah melakukan ini dengan cara klik kanan mouse, tekan sebelah kiri, kemudian geret atau drag ke kanan sampai dengan batas yang kita butuhkan. Kemudian kita tarik ke bawah, tetap mouse sebelah kiri kita tekan, ambil contoh sampai dengan di sini, print. Nah, kemudian kita lepas. Ini namanya margin, berarti batas. Kita bikin contoh normal. Kemudian orientasinya, ya, pendekatan atau lembar atau gambar yang kita peroleh ada yang berbentuk potret, biasanya berbentuk
melebar dan memanjang ke bawah. Kalau ini landscape itu berbentuk miring. Jadi memanjang ke samping dan ke bawahnya yang lebar. Ambil contoh kita yang potret. Kemudian size, ukuran, pitch size. Di sini ada perintah kita dalam bahasa Inggris disuruh memilih. Nah, disuruh memilih set kertas apa yang kita pakai. Ada yang letter, ada yang legal, ada yang A5, A4, dan lain sebagainya ke bawah. Bahkan sampai ukuran yang terkecil biasanya untuk ukuran kas kasir, print out kas kasir. Ambil kita pakai kertas folio yang ukuran A4. Kemudian kita lanjutkan, di sini belum kita batasi area, yaitu namanya print area. Kita klik, kita set dulu print area. Nah, kemudian di sini nampak baris print area. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk kita meyakinkan bahwa apa yang telah kita batasi ini udah benar. Coba kita membuka yang namanya view. Atau kita, ini situasi normal, artinya yang ini. Ini page layout, kemudian ini page break preview. Kita coba page break preview. Nah, maka ini muncul semacam ini. Kalau kita paksakan kita print, maka tidak semua angka di sini akan nampak. Dia akan nampak semacam ini. Artinya tidak memuat page layout yang telah kita buat tadi. Jadi kita lihat dulu margin normal, set print, potret, size, A4. Ternyata kas seperti tadi itu tidak memuat. Ini ada garis biru ya, hijau. Ini artinya kita menjadi 2 lembar. Nah, untuk mengatasi hal semacam ini kita perlebar dengan cara kita taruh kursor itu di sini sehingga muncul tanda panah, kemudian kita lebarkan sedikit. Kita tarik ke kanan, tekan si mouse sedikit, nah, sehingga muncul tanggal atau ini semacam ini normal. Kemudian ini juga sama, yang kolom G kita tarik ke kanan sedikit, nah, maka ini menjadi normal. Cuman di sini maknanya ini ada page 1 halaman 1, ini otomatis halaman 2. Karena apa? Ini ada garis hijau. Maknanya kita harus tarik ke kanan agar supaya menjadi 1 lembar yang kita inginkan. Karena dalam laporan ini merupakan satu kesatuan daripada laporan kasir. Dengan cara adalah di garis hijau ke bawah ini kita taruh kursor di sini dengan sehingga muncul tanda panah, kemudian kita tarik ke kanan di garis kuning macam ini. Berarti ini sudah menjadi 1 lembar page 1. Coba kita lihat di office button dengan cara klik, kemudian di print, kita klik print preview. Ingin kita melihat hasilnya. Jadi margin kiri, kanan, atas, bawah atau batasnya kita lihat sudah sesuai dengan yang kita inginkan belum. Nah, macam ini. Kemudian kita sedikit besarkan dengan klik mouse kanan. Nah, ini akan terlihat jelas. Artinya ini sudah
standar normal sesuai dengan kita inginkan. Kalau ataupun kita nanti masih belum cocok, katakan garis kiri ini kurang ke kanan sedikit, maka kita bisa mengambil di sini pitch sit up atau mengatur halaman dengan kita klik, kemudian di sini ada left. Left itu artinya sebelah kiri, right sebelah kanan, top sebelah atas, bottom sebelah bawah. Kalau left sebelah kirinya kita inginkan lebih luas sedikit, kita tambah di sini angka sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita coba. Nah, artinya kalau kita tambah berlebar itu tidak cukup, kita kembalikan lagi karena tadi tidak cukup, diperkecil lagi 1,3, kita oke, malah tidak cukup. Atau sebelah kiri kita kurangi lagi. Nah, ini kembali lagi normal, sehingga kita bisa mencari batas yang bagaimana normal, atau kita kurangi lagi. Sehingga menjadi satu contoh. Oke, nah ini agak ke kanan. Oleh karenanya setelah sesuai dengan keinginan kita yang begini ini, kita langsung di sini mengeprint. Ini tanda print, pakai icon print. Begini, dengan asumsi bahwa kita sudah menginstal atau men-setting suatu printernya itu terletak di sini. Kebetulan pakai Canon ini. Kemudian kalau all itu semua, kalau page itu dari halaman ke halaman, kebetulan ini satu. Kemudian number of copy itu berapa lembar yang kita inginkan, kita bisa tarik di sini 2, 3 atau berapa. Mudah bukan? Kemudian setelah kita yakin itu benar, ini kita langsung oke, print. Maka secara automatically akan ngeprint secara otomatis berapa lembar yang kita inginkan. Oleh karenanya untuk mengikuti nanti yang lebih teknis dan lebih praktis lagi, silakan subscribe biar ada notifikasi kalau kita melakukan suatu perkembangan video-video berikutnya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih.